Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Yusuf. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang lebih disingkat dengan PPKN. Di tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah belajar subtema 1 globalisasi di sekitar kita, dan hari ini manfaat dari globalisasi tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya semuanya kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, bukan yang keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu." Nah, jadi Allah itu menciptakan manusia itu berbagai suku-suku agar semuanya saling mengenal. Dan ada kaitannya dengan globalisasi ini, teman-teman. Jadi dengan adanya globalisasi ini, seperti yang kita ketahui, globalisasi artinya itu mendunia. Jadi walaupun kita terpisah oleh jarak, tapi kita tetap masih bisa berkomunikasi satu sama lain. Kita bisa video call, kita bisa WhatsApp, dan itu yang namanya globalisasi, teman-teman. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Berdasarkan perspektif Al-Quran di atas, menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan bagaimana memaknai dan menghadapi globalisasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan terciptanya manusia dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan utama yaitu untuk saling kenal mengenal. Globalisasi memiliki beberapa manfaat. Nah, diantaranya semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sebuah informasi. Sekarang kita bisa mendapatkan informasi walaupun di luar negeri, kita bisa mendapatkan informasinya, seperti kasus COVID-19 yang awalnya dari Cina, dan kita sebelum ke Indonesia itu kita sudah mendapatkan informasi bahwa negara Cina sudah lebih dulu. Hampir setiap hari ada pemberitaan tentang terkait dengan wabah tersebut. Terus semakin majunya aktivitas ekonomi, terus kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan memperoleh informasi dengan adanya media sosial juga, dan itu adalah termasuk dari globalisasi, teman-teman. Menjunjung HAM bagi umat manusia, semakin banyak penanaman modal asing dari satu negara ke negara lainnya. Teknologi yang semakin berkembang dengan pesat. Itu manfaat dari globalisasi tersebut. Namun kerugiannya, nah dibalik ada manfaatnya, ada kerugiannya juga, teman-teman. Jadi ketika globalisasi, ketika dunia semakin berkembang, maka budaya asli bisa berkurang bahkan hilang, diganti dengan budaya barat. Dengan cepatnya budaya barat masuk ke tanah air kita. Jadi banyak anak-anak yang menirukan artis-artis luar negeri atau artis-artis Eropa, itu termasuk dengan dampak yang terjadi akibat globalisasi ini. Terus semakin berkurangnya kebiasaan-kebiasaan leluhur yang mendidik. Nah, semakin banyak kasus penyelundupan ilegal. Banyak polusi akibat banyaknya industri yang berdiri. Banyak orang yang mementingkan diri sendiri, serta munculnya sikap atau gaya hidup yang bermewah-mewahan. Nah, kemudian untuk lagunya di sini, lagu globalisasi dan manfaatnya, ini menggunakan nada cita-cita yang dipopulerkan oleh Upin Ipin, teman-teman. Tentunya teman-teman sudah hafal nadanya. Cuma kita ganti liriknya saja. 1, 2, 3. La 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 la. Wahai kawanku semua, kini era globalisasi. Bila kita dewasa, kita akan terkena jua dampaknya. Mestilah banyak wawasan, karena iptek semakin berkembang. Ekspor impor perdagangan kini sudah jadi hal yang biasa. Ku rasa senang hati, kini informasi mudah masuk ke dalam negeri. Namun cerdas menanggapi, tetaplah jadi pribadi yang cinta negeri.
negeri sendiri. Nah, itu teman-teman nadanya. Oke, untuk selanjutnya hari ini di pembelajaran PPKN yang akan kita bahas yaitu mengenai usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Kemarin kita sudah membahasnya tentang keragaman ekonomi dan kegiatan-kegiatannya apa saja. Nah, hari ini usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Nah, keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Potensi yang harus terus-menerus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Nah, jadi yang dimaksud potensi itu adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Sehingga pada intinya potensi sendiri berarti adalah suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi. Pada manusia sendiri sangat penting untuk memahami potensi diri yang ada pada diri sendiri sehingga dapat mengembangkan kemampuan yang tepat dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dengan mengembangkan potensi diri tentunya akan menjadi lebih bermanfaat dan akan merasa lebih hidup apabila teman-teman benar-benar memahami potensi diri dan mengembangkannya. Nah, jadi sekali lagi potensi itu adalah kemampuan yang dimiliki pada diri sendiri. Itu teman-teman, intinya seperti itu. Nah, kemudian bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di sini potensi menggambar yang dimiliki dapat mengantarkan seseorang menjadi perancang pakaian yang terkenal. Jadi maksudnya teman-teman, jika teman-teman memiliki potensi yang ada pada diri teman-teman itu menggambar, nah teman-teman harus terus diasah dan terus diasah. Nah, jika sudah menggambar sudah mahir, nah bisa tuh nanti membuat desain pakaian, itu bisa merancang pakaian. Terus kemudian mengembangkan potensi diri untuk menghadapi era globalisasi. Di sini contohnya potensi yang dimiliki, terus serta usaha untuk mengembangkan diri. Misalkan teman-teman potensinya itu berenang, tahu keahliannya itu, kemampuan itu berenang. Nah, bisa tuh terus berlatih berenang dengan rutin dan didampingi. Nah, agar nanti siapa tahu bisa menjadi atlet. Nah, bisa menjadi atlet teman-teman. Tuh. Terus membuat mozaik dan kolase. Nah, terus berlatih usaha untuk mengembangkan dirinya, berlatih menciptakan kreasi mozaik dan kolase dengan giat. Terus menggambar, sering menggambar dan belajar berbagai teknik menggambar. Ada juga menari tari daerah, terus menulis cerita. Nah, menulis cerita ini jika kita rajin menuliskan ide-ide tulisan atau seperti yang sudah teman-teman pelajari, membuat peta pikiran, tuh bisa tuh nanti dibuatkan tulisan-tulisan atau cerita yang menarik teman-teman. Jadi sebelum membuat cerita itu, biasanya koran-koran itu atau wartawan itu sebelum membuat naskah yang begitu banyak, biasanya mereka itu menulis ide-idenya dulu atau poin-poinnya yang akan disampaikan nantinya. Nah, terus nanti dibuatlah cerita atau teks. Nah, kemudian pertanyaannya, apa potensi yang dimiliki teman-teman? Coba teman-teman pikirkan, kira-kira teman-teman bisanya apa? Terus, apakah potensi yang teman-teman miliki sudah cukup untuk menghadapi era globalisasi ini? Tuh. Selanjutnya, menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar. Jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargainya. Dan kita sudah belajar kemarin dari cerita sahabat yang tak terpisahkan tentang Hani dan Dwi. Nah, itu di mana kedua sahabat itu memiliki, orang tuanya itu memiliki ekonomi yang berbeda. Kalau Hani itu hidupnya berkecukupan, sementara Dwi itu berbeda dengan Hani. Menghormati dan menghargai usaha orang lain merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa. Karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.
Kemudian bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Mencintai tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal, salah satunya dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri, teman-teman. Nah, manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri. Pertama, tentunya bisa memupuk rasa cinta terhadap tanah air, kemudian memajukan industri dan produsen dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terus kemudian mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian, serta ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia. Jadi jika masyarakatnya bangga dengan buatan dalam negerinya, dan tentunya itu bisa juga diminati oleh orang lain atau dari negara lain. Nah, kalau masyarakat sendiri tidak bangga, tentunya akan sulit untuk bisa dijual ke luar negeri. Terus membantu mematenkan barang buatan negeri sebagai barang asli Indonesia. Nah, kesimpulan dari materi hari ini, di era globalisasi ini, setiap orang harus terus meningkatkan potensi diri agar bisa bersaing secara global. Kita cari tahu dulu potensi apa yang ada dalam diri kita, lalu kembangkan dengan banyak berlatih, seperti yang tadi sudah saya contohkan. Jika teman-teman sukanya berenang, silakan untuk berlatih terus kemampuan berenang teman-teman. Terus keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Hikmahnya, semakin kita mengasah potensi yang kita miliki, maka diri kita akan terus berkembang dan siap menghadapi perkembangan zaman di era globalisasi ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, namun keduanya memiliki keistimewaan masing-masing. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai hal-hal yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah menjadi orang yang lemah. Seperti itu teman-teman. Adapun untuk proyeknya di sini, tuliskan sedikitnya satu potensi yang kamu miliki dan 2 potensi yang perlu dikembangkan serta usaha kamu dalam mengembangkannya. Jadi di bagian kiri potensi yang teman-teman miliki apa? Tuliskan 1. Terus potensi yang perlu teman-teman kembangkan. Misalkan teman-teman suka berenang nih, tapi teman-teman belum bisa untuk berenang. Silakan teman-teman kembangkan. Terus usaha apa untuk mengembangkannya? Caranya bagaimana agar kemampuan berenang teman-teman itu bisa mahir gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Cukup sekian untuk materi hari ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Silakan teman-teman kerjakan proyeknya, pastikan tepat waktu untuk mengumpulkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.